Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Jackson Novandi dari kelompok 7 yang beranggotakan Doreen Renata, Arthur Chandra Runardi, Septia Reo Pratama, dan Charles Royce. Hari ini akan membuat video mengenai UAS kami. Jadi, saya akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi di latar belakang ini ada dua poin penting yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah SDG 9 dan juga SDG 16. SDG 9 ini berpacu pada industri, inovasi, dan infrastruktur. Di mana dalam SDG 9 ini kita lebih mengutamakan bagaimana inovasi, infrastruktur, dan juga industri ini dapat menciptakan kekayaan intelektual yang lebih baik dan mengembangkan bagaimana usaha-usaha ini bisa berjalan dengan baik juga. Nah, memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membangun infrastruktur yang berkualitas. Jadi dalam membangun sebuah infrastruktur perlunya sesuatu yang berkualitas dan tidak bisa diasal-asal buat saja. Itu kenapa hal ini membangun infrastruktur berkualitas yang andal dan berkelanjutan agar dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, mendorong industrialisasi lebih inklusif dan juga berkelanjutan serta meningkatkan kontribusi industri serta terhadap PDB-nya sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses usaha kecil dan menengah terhadap layanan keuangan dan integrasi yang baik. Jadi, dalam hal ini kita perlunya ada integrasi yang baik agar keuangan yang dijalankan ini dapat berjalan dengan sesuai rantai nilainya, agar tidak terjadi kesalahan dan juga penyalahgunaan yang telah dilaksanakan. Kemudian meningkatkan akses teknologi dan informasi dan komunikasi dalam infrastruktur digital. Jadi dalam inovasi infrastruktur ini diperlukannya sebuah teknologi yang canggih atau teknologi yang berkembang supaya dalam melaksanakan inovasi dan infrastruktur dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan dan juga dapat didukung dengan teknologi-teknologi yang telah berinovasi di zaman sekarang di era digital ini. Kemudian yang kedua ada SDG 16 yang meliputi perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Dalam hal ini, dalam menciptakan kekayaan intelektual, perlunya adanya pelayanan dan lembaga yang kuat dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual yang telah kita miliki ini. Jadi, memiliki beberapa tujuan seperti mengurangi segala bentuk kekerasan, mengurangi angka kematian, mencegah peperangan, mencegah kejahatan, mempromosikan akses keadilan bagi semua pelaku-pelaku usaha, dan mempromosikan kebijakan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpartisipasi antara rakyat, masyarakat, dan pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar semua partisipasi dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh segala aspek-aspek di dunia ini seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku-pelaku usaha agar hak-haknya ini dapat dilindungi sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian latar belakangnya itu terjadi dengan perlindungan kekayaan intelektual ini, di mana dalam kekayaan intelektual ini memiliki posisi strategis di era digital ini meskipun bisa terjadinya beberapa kesalahan. Seperti yang pertama ini mungkin sebuah karya ini dapat dimodifikasi, ditiru, atau diikutin kan. Seperti misalnya ini pada Ruben Onsu, dia memiliki nama Bensu dan dia juga memiliki pesaing-pesaingnya, di mana pesaingnya ini dia telah menciptakan ayam geprek Bensu jauh sebelum Bensu yang menciptakannya. Sehingga dalam hal ini kekayaan intelektual itu harus dilindungi agar tidak adanya kesalahan yang diciptakan lagi seperti kejadian Bensu ini. Nah, kemudian regulasi mengenai kekayaan intelektual ini di era digital ini seringkali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi, di mana meski banyak negara yang sudah memiliki undang-undang hak cipta negara dan hak kekayaan intelektual, penegakan hukum di ranah digital menghadapi kendala teknis maupun yuridis. Jadi hal ini pun tidak hanya terjadi di negara kita saja, tapi juga terjadi di negara-negara lain, di mana kita juga memerlukan regulasi yang kuat dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual di dalam era digital ini. Dan juga kekayaan intelektual ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, namun juga menyangkut keadilan bagi pencipta dan keberlanjutan sistem inovasi yang mendukung pembangunan nasional maupun global, di mana regulasi ini harus diketatin dan harus diperjuangkan agar tidak merugikan berbagai pelaku usaha maupun masyarakat yang menikmati produk-produknya. Dari latar belakang yang telah saya bahas, dapat disimpulkan ada 3 pokok permasalahan yang akan kelompok kami bahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana perlindungan kekayaan intelektual di era digital nih dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG, khususnya pada aspek inovasi, industri, dan infrastruktur, yaitu di SDG 9. Kemudian yang kedua, apakah perlindungan kekayaan intelektual di era digital mampu menciptakan keseimbangan antara akses pengetahuan dan teknologi di SDG 9 dan SDG 16 dengan penghargaan terhadap hak pencipta dan inovator. Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan kekayaan intelektual di era digital ini, terutama terkait pelanggaran hak cipta dan pembajakan terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif? Metode penelitian dari kelompok kami itu lebih ke pendekatan kualitatif, di mana kami menggunakan studi literatur
dan juga sistem yang normatif. Nah, kalau dari jenis, kami itu lebih ke deskriptif analitis, di mana kami itu menghubungkan antara hak kekayaan intelektual atau HKI dengan kontribusinya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau dari pendekatan telah saya sebutkan tadi, itu lebih ke kualitatif, di mana kami itu menekankan dan juga menyambung-nyambungkan beberapa teori dan juga analisa yang berhubungan dengan KI dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun kalau secara normatif itu lebih ke kami menghubungkannya dengan dasar-dasar hukum, hukum internasional, hukum nasional, dan juga hubungannya dengan beberapa hukum yang ada di Indonesia. Sumber datanya itu sesuai yang telah saya sebutkan tadi normatif, itu menggunakan undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan juga peraturan-peraturan yang ada di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Ini merupakan data primer dari sumber data. Sedangkan dari data sekunder itu lebih ke literatur akademik. Contohnya yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita itu menggunakan studi literatur, di mana kami menggunakan artikel-artikel literatur dalam penelitian kami kali ini. Metode pengumpulan datanya itu lebih ke buku, internet, artikel yang ada di website-website, dan juga kitab undang-undang yang menjadi dasar kami dalam melakukan penelitian kali ini. Maka teknik analisa data kami ya menggunakan buku tersebut, menggunakan undang-undang tersebut, menggunakan website tersebut, kemudian cari jawabannya antara KI dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga secara normatif, secara literatur, dan juga dalam perbandingannya dengan hukum-hukum internasional atau hukum luar, atau disebut dengan analisa yang bentuknya komparatif. Yang terakhir dalam metode adalah kerangka berpikir, di mana kami itu mencari vision dan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Misalnya hubungan antara KI dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang di mana dihubungkan dengan undang-undang yang ada, dihubungkan dengan kontribusi antara KI dengan juga pembangunan berkelanjutan. Bahkan kami juga mencari peran perlindungan dan tantangan yang bisa terjadi ketika hak cipta itu terklaim, namun tidak sepantasnya terklaim. Kerangka teori. Konsep dasar kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemeliharaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu hak kekayaan intelektual atau intellectual property right jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan produk hukum yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau kreasi intelektual yang dapat berupa hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Seperti hak kebendaan lainnya, kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun. Secara sederhana, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu kreativitas intelektual seseorang atau sekelompok orang yang kemudian mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum agar hasil intelektual tersebut tidak dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memberikan dan atau menghasilkan nilai ekonomi atau insentif atau hak eksklusif bagi penemu atau pencipta untuk berkarya, mendorong inovasi dan mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan besar untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dewasa ini, era digital telah menciptakan suatu perkembangan yang masif terhadap kekayaan intelektual. Internet, platform digital, dan teknologi terkait telah memudahkan akses global terhadap informasi, seni, dan inovasi. Namun, di samping potensi positifnya, kemajuan ini juga membawa tantangan serius terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Perlindungan karya kreatif dan inovasi melalui hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang
seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Beberapa tantangan utama yang seringkali dihadapi antara lain terkait perubahan teknologi, kekurangan harmonisasi hukum, tantangan penegakan hukum, pertarungan hukum dan biaya, tantangan etis, penyelesaian hukum terhadap perkembangan baru, serta keseimbangan antara hak pemilik dan akses publik. Perlindungan kekayaan intelektual menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlangsungan inovasi di tengah maraknya fenomena pembajakan atau penyalahgunaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, para inventor atau penemu akan kehilangan motivasi untuk menciptakan karya baru. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi kekayaan intelektual, para inventor atau penemu memiliki rasa aman untuk melakukan inovasi atau mengeluarkan karya baru yang dapat gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDGs 9 yang berfokus pada pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur, serta SDGs 16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Relevansi kontribusi perlindungan kekayaan intelektual terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terlihat jelas terutama pada SDGs 9 yang berfokus pada pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur. Perlindungan kekayaan intelektual dapat mendorong lahirnya inovasi teknologi dan produk yang memperkuat daya saing industri nasional, di mana ide-ide baru dapat berkembang tanpa takut pencurian atau terjadi perlanggaran hak atau terjadi eksploitasi tanpa izin. Kekayaan intelektual berperan dalam mendorong inovasi. Sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif memungkinkan terciptanya hubungan sinergitas dengan menjalin kerjasama antara universitas, lembaga riset, atau industri lain dapat mempercepat proses inovasi. Bermitra dengan organisasi atau individu lain juga dapat memperluas cakupan ide dan sumber daya. Hasil penelitian di perguruan tinggi dapat dipatenkan dan dikomersilkan melalui industri, sehingga riset tidak berhenti hanya pada tahap akademis, tapi berlanjut menjadi produk nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur berbasis pengetahuan. Di sisi lain, perlindungan kekayaan intelektual di era digital memiliki keterkaitan erat dengan SDGs 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran kekayaan intelektual mencerminkan adanya kepastian hukum dan memberikan rasa kepercayaan terhadap institusi negara. Lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam menangani sengketa kekayaan intelektual berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial serta mengurangi konflik yang timbul akibat pelanggaran. Dengan demikian, sistem perlindungan kekayaan intelektual yang baik tidak hanya memperkuat dorongan pencipta atau penemu kekayaan intelektual untuk berinovasi, tetapi juga terciptanya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepada hukum positif. Berlandaskan kepada rumusan di atas, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dari perlindungan kekayaan intelektual. Antara lain adalah 1. Teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan merupakan hasil pemikiran Mokhtar Kusumadja yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe, Law as a Tool of Social Engineering, dan dipengaruhi secara berpikir dari Harold de Lausel dan Myers C.S. McDougall, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Secara sederhana, teori hukum pembangunan berarti sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Hukum tidak hanya berfokus pada penegakan ketertiban, tapi juga sebagai sarana perubahan yang dapat mengarah perilaku masyarakat guna menuju tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam kaitannya terhadap perlindungan kekayaan intelektual di era digital terhadap pencapaian SDGs, teori pembangunan hukum sejalan dengan SDGs, khususnya SDGs 9, di mana inovasi yang dihasilkan harus dilindungi agar berkontribusi pada pembangunan industri dan infrastruktur. Melalui perlindungan kekayaan intelektual,
hukum menjalankan fungsinya dalam melindungi hasil inovasi yang sudah ada dan mendorong lahirnya inovasi baru untuk pembangunan. Sehingga secara teori, fungsi dari teori hukum pembangunan sangat relevan untuk mencapai SDGs 9 dan SDGs 16. Yang kedua, teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Appledon, kepastian hukum menjadi dua segi, yaitu satu, soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe, ini merupakan segi predictable atau kemungkinan meramalkan. Yang kedua, kepastian hukum berarti kemauan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Melalui teori kepastian hukum, perlindungan kekayaan intelektual memastikan adanya keadilan dan jaminan bagi hak pencipta serta pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum, potensi konflik yang timbul dari pelanggaran kekayaan intelektual dapat diminimalisir, sementara kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum meningkat. Dalam konsep pembangunan, hal ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, teori hak alami atau natural right theory. Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam yang dianut oleh Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius. Menurut John Locke, secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak tubuh manusia itu sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Kebebasan manusia membuat manusia lebih kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal kepikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menjadikan hasil suatu ciptaan, desain atau invensi baru, dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Hak kekayaan intelektual dapat ditandai dengan sebagian dari hak alami karena lahir dari kerja keras, kreativitas, dan pemikiran individu. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak kepemilikan alami para pencipta atau inventor. Keempat, teori karya atau labor theory. Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika dalam teori hak alami menekankan pada kebebasan manusia bertindak dalam melakukan sesuatu, namun pada teori karya menekankan pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya atau intelektualnya untuk menghasilkan sesuatu. Membangun fondasi hukum KI di era digital. Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia kini telah memasuki fase baru dengan adanya reformasi Undang-Undang Hak Cipta yang lebih adaptif terhadap realitas digital. Perkembangan teknologi, terkhususnya di kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya, mendorong kebutuhan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif. Melalui Roadmap Digital KI 2045, DJKI sendiri telah menciptakan ekosistem layanan modern seperti e-KI dan e-Seal yang memungkinkan pendaftaran hak kekayaan intelektual hanya dalam waktu 7 menit. Inovasi ini tentunya memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung kreativitas nasional, sekaligus menjawab agenda pembangunan berkelanjutan seperti SDG 9 mengenai infrastruktur industri yang inovatif dan juga SDG 16 mengenai tata kelola hukum yang efektif. Dari penegakan hukum ke kolaborasi digital. Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi tentu saja kita harus menegakkan perlindungan kekayaan intelektual melalui mekanisme hukum yang tegas dan kolaboratif. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta maupun merek sebenarnya sudah jelas dan berat. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan ekosistem digital yang terus berubah. DJKI sendiri telah merespon hal-hal ini dengan membangun kerjasama yang konkret bersama dengan platform-platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop. Hasilnya bisa kita lihat bahwasannya lebih dari 1,4 juta produk palsu berhasil dihapus dan ribuan akun pelanggar ditutup hanya dalam kurun waktu 1 tahun.
Ini merupakan bukti nyata bahwasanya kolaborasi dari negara dan juga pelaku industri digital mampu menciptakan perlindungan yang lebih efektif. Menyentuh akar inklusi, perlindungan KI komunal. Transformasi hukum ke intelektual juga menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini cenderung terpinggirkan. Komunitas adat, daerah tertinggal, serta pelaku ekonomi lokal kini mendapat ruang dalam pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Mulai dari indikasi geografis hingga ke ekspresi budaya tradisional mereka. Melalui program-program yang ada seperti literasi hukum dan juga fasilitasi administrasi, pemerintah telah membangun jembatan antara hukum negara dan juga warisan budaya lokal. Inisiatif ini sendiri bukan hanya menjaga identitas budaya, namun juga untuk membuka jalan bagi terciptanya peluang ekonomi baru yang lebih berkeadilan. Semangat ini sendiri tentu saja telah berjalan seiringan dengan tujuan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan serta SDG 16 mengenai akses hukum yang setara. Kecerdasan buatan dalam layanan dan tantangan baru. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransformasi layanan kekayaan intelektual. DJKI sendiri telah memulai digitalisasi untuk mempercepat birokrasi, hingga mulai mengkaji penggunaan AI untuk pemeriksaan substansial, deteksi plagiarisme, hingga penjaringan merek dagang secara otomatis. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan besar. Apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi hukum? Indonesia sendiri saat ini belum memiliki jawaban pasti. Sementara sejumlah negara lain sudah mulai menyusun regulasinya. Yang mana Indonesia perlu membuat undang-undang hak cipta yang memberikan kepastian atas isu tersebut, agar sistem hukum nasional kita tetap relevan dan visioner di masa depan. Mimpi KI berkelanjutan dari lokal ke global. Perlindungan kekayaan intelektual kini semakin erat kaitannya dengan agenda global, termasuk keberlanjutan lingkungan. Melalui partisipasi dalam forum internasional seperti WIPO dan juga ASEAN IPR, Indonesia mulai menapaki jalur diplomasi kekayaan intelektual. Salah satu contohnya adalah keterlibatan dalam WIPO Green, sebuah platform untuk mendorong inovasi ramah lingkungan dan juga transfer teknologi hijau. Mimpi besar berikutnya adalah membangun Green IP Indonesia, yaitu suatu ruang bagi yang memfasilitasi lahirnya inovasi lokal di bidang energi terbarukan dan juga teknologi sirkular ataupun desain berkelanjutan. Dengan sinergi antara negara, akademis, industri, dan juga komunitas, sistem kekayaan intelektual nasional ini dapat menjadi senjata utama dan juga mesin utama dalam kita mendorong ekonomi berbasis pengetahuan yang inklusif, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan. Terus dari kami ada beberapa rekomendasi juga yang bisa dilakukan. Yang pertama itu regulasi ataupun aturan hukum perlu diperbarui agar lebih adaptif lagi, sehingga bisa melindungi karya baru yang lahir dari teknologi seperti AI, Big Data, dan juga inovasi digital lainnya. Kedua, penegakan hukum digital juga harus diperkuat, misalnya dengan penggunaan sistem berbasis AI untuk memantau pelanggaran secara real time, serta memperluas kerjasama lintas negara agar bisa menyelesaikan masalah ini lebih cepat dan efektif lagi. Terus, ketiga itu literasi dan juga inklusif kekayaan intelektual harus diperluas, khususnya untuk UMKM, akademisi, dan juga komunitas kreatif lainnya, supaya mereka itu tahu sejak awal cara melindungi dan memanfaatkan hak cipta ataupun hak paten mereka. Selain itu, kolaborasi multi-stakeholder juga penting. Artinya pemerintah, swasta, platform digital, dan juga masyarakat perlu bersinergi membangun ekosistem KI yang transparan dan juga akuntabel. Lalu insentif ekonomi berbasis KI juga harus dikembangkan, seperti pemberian valuasi aset KI untuk pembiayaan ataupun insentif fiskal agar para investor makin terdorong untuk menciptakan karya baru. Terakhir, semua upaya ini juga berhubungan dengan tujuan pembangunan
yang berkelanjutan, khususnya di SDG 9 yang mendukung inovasi dan juga industri berkelanjutan, serta SDG 16 yang menekankan pentingnya keadilan dan juga perkembangan yang sangat kuat. Jadi dengan rekomendasi ini kami berharap agar bisa diperbagus lagi KI dan juga bisa maju lagi negara kita di skala nasional maupun skala global. Terus masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual di era digital bukan hanya sebatas upaya menjaga hak eksekutif pencipta ataupun pemilik, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi perlindungan kekayaan intelektual ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat, memperkuat industri kreatif, dan juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah kompetensi global yang ada sekarang ini. Dengan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, big data, dan juga teknologi-teknologi baru, maka ada juga pasti kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademis, dan juga masyarakat. Kalau ada itu semua, kekayaan intelektual dapat berfungsi sebagai pendorong utama terciptanya inovasi berkelanjutan, sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil dan inklusif. Namun, tantangan pasti masih ada dan cukup besar, terutama di lemahnya penegakan hukum di ruang digital, dan juga rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI ini, serta belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur perlindungan terhadap karya berbasis AI. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan pendekatan yang komprehensif, maka perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya akan memperkuat infrastruktur inovasi, tapi juga akan membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan juga berkeadilan. Dengan demikian, kekayaan intelektual itu benar-benar dapat menjadi pilar penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia ini, bahkan dalam konteks global sekalipun.